berbasis data gitu. Orang-orang data analis itu sudah banyak dicari dan dibutuhkan di sana. Ya, makanya disebut the sexiest job gitu. Jadi paling banyak dicari tapi kebutuhannya sedikit gitu, dan gajinya pun kalau di luar negeri itu tinggi-tinggi ya, di atas rata-rata gaji pekerjaan biasa kalau dua profesi ini ya. Dan ini juga salah satu proyeksi ya, prediksi teknologi sampai tahun 2022 itu setidaknya akan mengadopsi yang paling banyak tuh adalah big data analytics. Lagi-lagi orang statistik pasti akan banyak terlibat di sini ya. Internet of Things, machine learning tadi ya, computing. Jadi pokoknya ini high demand banget gitu. Jadi lagi booming lah istilahnya gitu. Sampai 5-10 tahun lagi kebutuhan akan data analis ini akan semakin terus meningkat. Nah, coba kita lihat gitu ya. Kalau kita lihat di dunia kerja sekarang, contohnya di Traveloka gitu. Data analis untuk payment misalnya, untuk pembayaran gitu. Jadi salah satu requirement-nya adalah punya fondasi yang kuat untuk data manajemen data dan statistik inferensi gitu ya. Pakai Python gitu ya. Ini salah satu software yang cukup booming ya saat ini di machine learning gitu. Jadi kita juga nanti akan belajar software ini gitu ya. Kemudian ada lagi misal contoh data analis di perusahaan Lemonilo gitu ya. Nah, yang dicari ini biasanya mereka favor itu lebih disenangi ya, lebih disukai dari lulusan orang statistik, matematik atau IT gitu. Jadi tugasnya simple sebenarnya, kualifikasinya bisa membuat model statistik yang lebih simple gitu ya. Kalau ini masih cukup ini. Kemudian bisa mengambil data gitu, misalkan dari tadi web gitu ya. Misalkan karena kan sekarang rata-rata perusahaan itu web based ya. Jadi customer itu mengisi data di web based, jadi kita harus bisa mengambil data dari web gitu ya. Dan beberapa komputasi statistik dasar gitu ya. Kemudian ini juga ada business intelligence analyst gitu ya. Kemudian ya ini banyak lah sekarang ya, ini ruang guru gitu ya. Jadi startup baru itu sudah benar-benar sadar gitu kalau data analis itu udah sangat dibutuhin. Nah, sekarang kita coba cek ini rata-rata gaji ya untuk data analis itu di Indonesia. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ini, kalau saya lihat sepertinya masih taraf level S1 ya. Jadi standar rata-rata data analis itu sekitar, kalau di Gojek itu hampir 13 juta ya. Kemudian ada Warung Pintar gitu. Ini sekitar 7,5 juta, dan Traveloka ini 11 juta. Kalau teman-teman lihat range-nya ini sampai 19 juta, ini sampai 8 juta. Kalau Traveloka bisa sampai 25 juta per bulan. Ya ini mungkin yang udah level senior kalau yang ini ya. Gitu. Jadi ya itu bayangan sedikit untuk teman-teman kalau pengen bekerja di perusahaan swasta gitu. Dan nggak cuma swasta sebenarnya, sekarang kementerian-kementerian pun ya, kalau ada CPNS itu udah banyak yang nyari lulusan statistik sebagai data analis gitu. BUMN, Bank Indonesia gitu ya, Telkom gitu, Pertamina itu juga kadang sering nyari data analis gitu ya. Jadi memang kebutuhan akan data analis ini memang benar-benar lagi hype di dunia kerja sekarang ya. Nah, jadi background akademiknya apa sih kalau mau jadi seorang data analis gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah statistik, kemudian informatics dan computer science gitu. Nah, kalau informatics dan computer science ini kan biasanya juga kalau kita nggak belajar informatics sih, tapi yang kita belajar biasanya computer science dan statistik lebih utamanya. Jadi orang statistik ini biasanya nanti mereka kan juga belajar komputasi di dalam kurikulumnya. Nanti kita akan lihat kurikulum kita gitu ya. Nah, jadi yang paling dekat kalau menurut saya untuk jadi data analis itu adalah orang statistik ketimbang jurusan-jurusan yang lain gitu. Kenapa? Karena orang statistik udah belajar computer science gitu ya.
Kalau belajar ilmu bisnis kan kita bisa belajar otodidak ya. Kita tinggal baca buku dan tanya gitu. Tapi kalau statistik itu tanpa mentor susah belajar. Percaya deh. Karena itu ilmu eksak itu susah kalau kita nggak ada mentornya gitu ya. Jadi makanya sekarang banyak kelas-kelas akademi yang menawarkan kuliah-kuliah singkat gitu ya, 3 bulan gitu ya, 6 bulan untuk cara cepat menjadi data scientist gitu ya. Akhirnya cuma 6 bulan gitu, tapi susah gitu ngalahin orang yang memang benar-benar kuliah di statistik gitu, karena kita kan dari dasar dibangunnya gitu, nggak instan ya, 4 tahun dibangun untuk statistik. Jadi benar-benar siap untuk jadi data analis gitu ya. Sekarang coba kita lihat kemampuan seorang yang harus dimiliki seorang data analis itu apa aja sih gitu. Jadi yang pertama itu adalah analytical skill-nya. Jadi ini kemampuan untuk teman-teman menganalisa gitu ya, menganalisa masalah gitu ya. Kalau misalkan di lapangan itu merumuskan masalahnya itu, ini adalah kemampuan analytics. Jadi seorang data analis itu juga harus bisa melihat sebelum kita memodelkan suatu data itu harus tahu dulu masalahnya apa gitu ya. Apa yang mau dijawab gitu, apa yang mau kita berikan gitu dari data kita, itu biasanya analytical skills. Ada technical tools kemampuannya. Ini tadi kayak kemampuan programmingnya. Jadi kalau statistik itu yang terkenal ada R, ada Python ya. Ini yang udah open source ya, artinya yang gratis. Kalau kayak SAS, SPSS, Minitab itu sekarang perusahaan-perusahaan sudah mulai beralih dari software-software ini karena mereka berbayar gitu. Jadi harus beli lisensinya gitu ya. Kalau R dan Python ini gratis gitu. Jadi semua orang bisa akses. Makanya banyak perusahaan yang lari ke dua perusahaan ini. Kemudian yang tidak kalah penting juga communication skills ya. Jadi memang tidak dapat dipungkiri gitu ya. Salah satu kelemahan orang IT, kelemahan orang statistik, matematik itu adalah communication skill. Jadi mengkomunikasikan rumus-rumus angka-angka yang kita analisa itu ke halayak ya, ke orang yang tidak paham statistik dengan cara yang lebih gampang diterima gitu. Mungkin kalau misalkan ya saya bilang rata-rata, mungkin di sini pada tahu gitu rata-rata apa. Tapi kalau saya bilang mu gitu ya, saya bilang sigma, standar deviasi kan udah ribet gitu. Nah, jadi bagaimana cara kita menyederhanakan gitu ya, istilah-istilah yang ada di statistik sehingga orang non statistik pun paham. Nah, itu adalah tugas juga, salah satu tugas seorang data analis. Dan ini memang perlu latihan gitu. Artinya selama kuliah nanti akan dibekali. Itu ada banyak cara untuk bisa mendapatkan communication skill ini. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah ini, kemampuan statistik dan matematiknya gitu ya. Nah, ini yang agak susah didapatkan oleh orang-orang yang non statistik gitu ya. Jadi kalau misalkan IT kan belajar statistik tapi nggak banyak gitu ya misal. Kemudian dalam bisnis gitu, belajar statistik tapi kan nggak dalam gitu. Jadi harus extra effort lagi. Jadi ada usaha yang lebih keras lagi kalau benar-benar menguasai ini gitu ya. Kemudian ada critical skills dan attention to detail. Ini juga penting gitu ya. Jadi kalau nanti misal ya, kalau teman-teman ngerjain tugas gitu ya, salah sedikit gitu angkanya, paling nilainya dikurangin gitu dari 80 jadi 70 gitu. Atau hasil akhirnya salah ya paling nilainya di -5 gitu. Tapi kalau teman-teman di dunia kerja, teman-teman salah sedikit itu kesalahannya bisa jadi fatal gitu. Itu bisa membawa kerugian yang besar untuk perusahaan. Makanya seorang data analis itu harus benar-benar ini sangat detail dan sangat teliti gitu ya untuk soal kalkulasinya. Gitu. Nah, sekarang ini juga sedikit grafik gitu ya. Top 10 skill gitu. Jadi 10 keterampilan yang dibutuhkan tingkat penguasaannya gitu dan waktu untuk mencapai penguasaan gitu. Jadi yang paling tinggi itu ranknya adalah statistical programming. Jadi sekarang gitu perusahaan menuntut penguasaan statistical programming. Jadi programming statistik. Itu skornya ekspektasinya adalah 5,5 dari 6. Jadi kalau saya kasih angka 100 sekitar 90 dari 100 gitu.
Jadi teman-teman harus benar-benar menguasai ini. Ini ekspektasi perusahaan gitu. Ya. Tapi faktanya gitu, hanya 50% yang menguasai ini gitu. Jadi ada gap gitu ya. Jadi memang tidak ekspektasinya 90 gitu. Ternyata penguasaannya cuma 60 gitu ya, 70 gitu. Makanya sekarang skill statistical programming itu sudah bahkan mengalahkan leadership dan manajemen sekarang ya. Kalau leadership dan manajemen ekspektasinya cuma sekitar 3,6, jadi sekitar 60 di skala 60 gitu ya. Jadi masih jauh kalau di statistical programming gitu ya, dan seterusnya ini ada data manajemen gitu juga tidak terlalu tinggi, jadi sekitar 3,6, jadi sekitar 60 gitu, 50 skillnya gitu, marketing, finance itu juga sudah mulai berkurang sekarang ya, karena dengan adanya ini tadi revolusi industri 4.0 gitu. Jadi orang-orang pada berlari-lari ke statistik gitu ya, karena dengan statistik kita bisa membaca data itu banyak insight gitu ya, banyak hal yang bisa kita ini dari data gitu. Nah, ini sebelum saya lanjut gitu ya ke skill-skill apa aja nanti ya kalau misalkan teman-teman pengen kuliah di ITK gitu. Ini ada 5 skill ya yang teman-teman akan pelajari. Saya pengen ngasih satu video lagi gitu ya. Menunjukkan ini loh contoh seorang data analis di lapangan begini ya gitu ya. Bayangan pekerjaannya gitu. Tapi ya mungkin lebih rumit dari ini gitu, tapi saya kasih bayangan singkat saja gitu biar teman-teman tahu bagaimana seharusnya seorang data analis. Ini dari BBC ya, saya ambil.
Kira-kira kalau disuruh ngejelasin begitu bisa nggak? Ya, itu perlu skill ya. Jadi nggak sembarangan kalau mau belajar ilmu itu. Jadi itu adalah salah satu, kalau saya sangat fascinating, jadi sangat kagum banget dengan statistik gitu. Jadi kalau orang yang tidak punya kemampuan communication skill tadi, itu ngejelasin data-data sebanyak itu dari tahun 18, abad 18 sampai sekarang, itu pasti bikin puyeng gitu. Tapi kalau nonton video tadi, saya yakin kalian pasti melihat gitu, garis besar statistiknya tadi apa yang disampaikan gitu ya. Jadi itu adalah salah satu pekerjaannya orang statistik gitu ya. Jadi kita lebih sering sebagai data analis itu sebagai storytelling gitu ya. Jadi bercerita gitu. Data kita ini tentang apa gitu. Ya, kita lebih banyak cerita gitu. Jadi nggak usah bahas yang rumusnya, oh ini persamaannya Y plus X plus C plus D. Orang-orang non statistik nggak akan paham itu apa maksudnya. Jadi stick to the point-nya aja gitu. Sebenarnya itu maksudnya apa gitu. Dalam konteks tadi misal adalah life expectancy. Jadi harapan hidup, angka harapan hidupnya seperti apa, ya. Nah, jadi balik lagi. Jadi kalau teman-teman nanti masuk statistik gitu, supaya nanti bisa jadi kayak bapak yang di BBC gitu. Saya aja, aduh, masih jauh kayak bapaknya gitu ya. Pengen belajar bisa kayak gitu juga. Jadi setidaknya kita punya bekal gitu. Yang pertama tadi analytical skill, ya. Jadi nanti teman-teman di sini akan belajar kemampuan analitis ya, kemampuan menganalisa suatu data gitu ya. Jadi kita nanti akan perkenalkan berbagai macam metode dan analisis statistik gitu. Mulai dari analisis regresi, ini yang paling populer di machine learning juga ada ini analisis regresi, analisis runtun waktu gitu. Jadi kalau saya bilang orang statistik itu dukun gitu ya. Dukun secara ilmiah gitu. Kalau orang dukun non ilmiah kan dia nerawang-nerawang gitu ya. Pakai jin gitu. Ngelihat masa tahun depan ada pesawat jatuh gitu ya. Kalau orang statistik nggak gitu gitu. Kalau orang statistik ngeramalinnya pakai data gitu ya, pakai data masa lalu. Makanya saya bilang dukun gitu, karena kita meramal masa depan juga. Kemudian yang misalkan hobinya atau suka ekonomi gitu, orang statistik juga bisa gitu. Nanti statistiknya diarahkan ke ekonomi, ada namanya ekonometrika. Nggak suka ekonomi gitu, sukanya misal medical gitu, pengen masuk ke dokteran tapi nggak mau jadi dokter gitu, udah masuk statistik, nanti ambil biostatistik gitu. Ini akan membahas fokus untuk data-data medical gitu, data-data medis gitu ya. Ada juga misal kayak saya gitu, saya lebih arahnya ke komputasi dan ekologi gitu. Saya belajar tentang hubungan hewan dan lingkungannya. Gitu. Saya orang statistik lah, tapi saya belajar ekologi gitu. Jadi tidak perlu takut soal salah jurusan gitu. Misal teman-teman passionnya di seni, statistik bisa diarahkan ke seni gitu. Statistik bisa diarahkan misal untuk membantu kepolisian gitu. Misal saya pernah lihat ada model untuk memprediksi kriminal gitu ya. Jadi bisa nebak nih, oh nanti kriminalnya akan terjadi di lokasi ini. Itu bisa tuh orang statistik kalau benar-benar mau didalami di sana. Ya. Kemudian ada data mining gitu ya. Jadi nanti juga ada mata kuliah data mining. Di sini teman-teman akan belajar bagaimana memproses data gitu ya. Jadi data yang mentah yang kita ambil secara mentah itu gimana sih disiapinnya? Ini di data mining. Kemudian ada data exploration dan visualization. Yang saya tunjukin video Bapak tadi, ini adalah di sini data exploration. Jadi kita akan main-main bagaimana menyempurnakan tampilan data sehingga orang lain itu mudah paham gitu. Bahkan orang yang nggak belajar statistik itu tahu. Nah, kita akan belajar di sini. Kemudian ada programming skill, jadi kayak kita akan belajar R ya, Python, SPSS, Minitab gitu ya. Kita akan pelajari semua ini, tapi kita akan fokus utamanya di R dan Python gitu ya, yang open source. Kalau SPSS kita akan kenalin aja gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah data collection gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu nih, nggak cuman taunya analisa data aja gitu, tapi juga harus bertanggung jawab dan tahu bagaimana mengumpulkan data itu. Data itu susah loh, teman-teman. Ngumpulin data itu nggak gampang gitu. Nah, jadi teman-teman orang statistik juga harus bisa gitu, tahu gitu. Biar nanti kalau ada error dalam modelnya, itu tahu masalahnya di mana. Karena bisa jadi itu masalahnya di proses pengumpulan datanya.
sebelum saya tutup ya, saya sampai di sini tadi. Nah ini terakhir saya pengen mengajak teman-teman nih. Jadi ada istilah baru bahwa data is the new oil, gitu. Jadi kalau tahun-tahun abad ke-19, gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang paling dilirik itu adalah tambang, ya, minyak, gas, gitu ya. Nah sekarang tuh ada istilah baru bahwa data is the new oil. Siapa yang punya data, makalah dialah yang punya oil, gitu ya. Makanya sekarang perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, Google, Microsoft yang punya data jutaan, bahkan miliaran, itu wah perusahaan paling kaya kalau menurut saya di dunia. Karena mereka jual sedikit aja informasi kita ke perusahaan lain, itu harganya mahal banget itu sudah. Ya. Jadi dan kalau teman-teman pengen mengeksplor the new oil, ya berarti harus jadi data analis atau data scientist gitu ya. Dan saya yakin ini 5-10 tahun bahkan 20 tahun lagi kita akan terpusat di data gitu. Jadi semuanya nanti akan berbasis data gitu ya. Sekarang aja kalau di Kalimantan Timur kalau menurut saya masih belum berbasis data gitu. Dan di beberapa provinsi-provinsi di luar Jawa, di Jawa saja masih sedikit yang masih berbasis data. Karena belum gitu, baru mulai gitu ya. Kalau semua sudah sadar nanti, itu pasti setiap provinsi butuh data analis, butuh orang statistik dan kawan-kawannya untuk membantu ya mengambil keputusan ya dan kebijakan gitu ya. Nah, jadi itu saja sedikit sharing saya untuk teman-teman nih, semoga bisa membuka wawasan mindset gitu ya untuk bagaimana peluangnya seorang data scientist dan data analis gitu. Jadi luar biasa sekali gitu sebenarnya peluangnya kalau teman-teman benar-benar serius pengen jadi data scientist ini gitu. Jadi luar biasa banget lah pokoknya. Nggak usah khawatir soal pekerjaan atau nggak dapat pekerjaan setelah lulus gitu. Karena orang statistik selama teman-teman kuliahnya baik gitu ya, hasilnya baik gitu, insya Allah pasti ada pekerjaannya gitu. Bahkan dicari sekali. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Bu Farida. Terima kasih Pak Riki atas materinya. Sangat luar biasa sekali ya data science itu. Mungkin kepada Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang mau berdiskusi atau bertanya mengenai materi yang disampaikan pada hari ini bisa disampaikan. Ini di sini di kolom komentar itu ada yang bertanya Pak. Jadi namanya Fauzia dari IPK, izin bertanya, di era industri 4.0 itu banyak kecerdasan buatan yang dapat menggantikan pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia. Nah, apakah ada kemungkinan untuk seseorang statistician atau bahkan data analis digantikan oleh kecerdasan buatan? Apalagi sekarang akan menuju ke industri 5.0 yang lebih modern dan canggih. Seperti itu. Terima kasih. Mohon dijawab, Pak. Ya, ini pertanyaannya menarik ya. Kalau kemungkinan itu selalu ada ya. Karena kalau kita bicara peluang itu peluangnya nggak akan pernah nol kalau ini. Jadi akan ada kemungkinan bahwa itu tenaga-tenaga data analis ini akan digantikan. Tapi tidak akan 100% bisa digantikan gitu. Karena secanggih-canggihnya komputer gitu. Jadi dia hanya bisa mengeluarkan angka-angka saja gitu. Tapi maksud angka, menjelaskan maksud angkanya, menyampaikan itu ke orang lain supaya lebih mudah dipahami, itu komputer saya rasa tidak akan bisa sampai ke sana gitu. Kecuali memang kecerdasan buatannya canggih sekali. Gitu. Kalau orang statistik bisa diganti sepenuhnya oleh komputer, apalagi profesi-profesi yang lain gitu. Ya. Sedang orang statistik, maksudnya data analis itu tadi kalau kita bisa lihat tidak hanya komputernya gitu, tidak hanya kalau sebagian skill yang ada di data analis mungkin bisa di cover oleh AI gitu.
Jadi artificial intelligence satu-satunya yang mungkin menurut saya belum bisa di-cover communication skill-nya gitu. Dan itu susah gitu. Kecuali kalau ada orang yang bisa menemukan robot yang bisa ngobrol panjang lebar kayak manusia, itu mungkin bisa nanti ya. Jadi kalau masih ngomongnya masih ditata terbatas, berat masih kemungkinannya. Jadi seperti itu, Mbak Fauzia. Apakah ada yang didiskusikan lagi, Mbak Fauzia? Oke, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin adik-adik SMA yang ingin tahu lebih dalam mengenai data analis, mengenai jurusan statistik. Nah, seperti itu. Mungkin bisa langsung ditanyakan. Bisa langsung bertanya. Atau di sini mau masuk statistik semua, jangan-jangan. Ya, saya tunggu nanti di ITK. Tapi saya baliknya 2 tahun lagi mungkin, baru ketemu saya, karena saya masih tugas belajar. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang bertanya ini di kolom komentar. Jadi dari Asufa, nah dari SMA Kartika, basic matematika apa yang dipelajari di ITK? Apakah statistik saja atau ada yang lain? Silakan dijawab Pak Rizky. Ya, jadi kalau kurikulumnya di ITK itu kalau setahun pertama itu adalah dasar-dasar gitu. Termasuk di dalamnya ada mata kuliah TPB, jadi tahap persiapan bersama. Jadi mata kuliah ini itu adalah mata kuliah dasar seperti bahasa Inggris, kimia dasar, fisika dasar, kalkulus, itu adalah mata kuliah yang akan adik-adik dapatkan kalau nanti masuk di ITK. Nah, di tahun kedua nanti mulai kita masuk ke komputasi. Jadi adik-adik tahun kedua sudah mulai belajar komputasi, diperkenalkan dengan berbagai macam software gitu. Tahun ketiga, adik-adik akan mulai masuk ke ranah biasanya banyak mata kuliah pilihan, dan di situ sudah mulai dikenalkan berbagai macam tools statistik. Jadi kayak tadi analisis regresi, analisis ini. Dan di tahun terakhir, nah adik-adik punya kesempatan untuk menerapkan ilmunya itu melalui praktek kerja lapangan, internship gitu ya. Nah itu kurang lebih kurikulumnya di ITK seperti itu. Jadi nanti akan ada mata kuliah lain yang akan didapatkan. Itu jadi nggak cuma statistika aja. Jadi seperti itu ya Asfa. Jadi banyak mata kuliah yang bisa kita dapat dan dipelajari di prodi statistik. Jadi tidak hanya statistik saja. Mungkin ada yang lainnya? Pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ada? Mungkin di sini adik-adik SMA mau melanjutkan di prodi statistik. Nah, itu bisa nanti masuk di prodi ITK, prodi statistik ITK. Di sini di kolom komentar ada yang bertanya Pak, mengenai prospek kerja data analis itu di bidang apa saja? Silakan dijawab Pak. Ya tadi seperti yang saya jelaskan ya, kalau prospek kerjanya sebenarnya statistik, lulusan statistik itu salah satu prospek kerjanya adalah jadi data analis. Gitu. Itu adalah data analis itu adalah profesi, gitu ya. Nah kalau data analis sendiri itu juga banyak gitu, maksudnya nggak cuma perusahaan swasta seperti yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi pemerintah, jadi kalau misalkan nih
pengen jadi PNS gitu. Itu lulusan statistik sekarang sudah banyak dicari gitu. Mulai dari pemerintah daerah, provinsi, sampai level kementerian itu udah banyak yang nyari statistik gitu ya. BUMN gitu, misal nggak mau jadi PNS gitu, tapi pengen tetap kerja di pemerintah gitu, maka kabur ke BUMN. BUMN ini ada Bank Indonesia itu pasti nyari orang statistik gitu. Kemudian kalau Telkom saya pernah juga lihat lowongannya mereka nyari orang statistik gitu ya, atau ke Pertamina gitu ya. Kalau Pertamina mungkin nggak terlalu spesifik gitu ya, tapi biasanya mereka tetap ada nyari. Atau misalkan nggak mau kerja di sana di sini gitu, mau yang gampang jadi dosen gitu ya. Kayak saya ambil lagi S2 gitu ya, riset gitu ya. Terus nggak mau misal balik ke Indonesia, udah tinggal aja di luar negeri gitu. Jadi nggak usah balik ke Indonesia kerja di luar negeri, karena kalau di luar negeri ya itu kebutuhan akan data analis ini tinggi banget gitu ya. Banyak banget lowongannya. Sayangnya saya harus pulang nih, kalau nggak saya tinggal di sini. Ya. Oke. Oke, sudah terjawab ya. Kemudian ada lagi pertanyaan Pak dari Aspa juga. Apakah saat ini di prodi statistika nanti perlu komputer yang mumpuni? Kalau bisa iya, tapi kalau tidak ada kita sudah punya lab gitu. Jadi ITK sudah kemarin berhasil membangun gedung lab terpadu yang di dalamnya ada lab komputer. Jadi saya rasa cukup untuk teman-teman, untuk adik-adik untuk pakai komputer yang di situ saja. Tapi kalau misalkan pengen belajar lebih leluasa gitu, maksudnya pengen belajar sendiri di rumah gitu, tidak hanya sebatas kuliah yang ada di kuliah gitu, belajar sendiri gitu, searching di Google apa nyoba-nyoba di rumah, silahkan saya sarankan untuk punya komputer sendiri gitu. Tapi itu tidak wajib gitu ya, karena kita juga sudah sediakan komputer di TK. Jadi di TK itu sendiri sudah memiliki fasilitas seperti komputer yang sudah baik gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Putri Han. Pertanyaannya, Pak, di ITK ada ekskul atau kegiatan apa yang sekiranya bisa sejalur dengan prodi statistika selain kuliah wajib? Saya belum tahu ya. Tapi maksudnya kalau ekskul di ITK banyak gitu. Ada KM, keluarga mahasiswa, kemudian ada himpunan gitu ya, kemudian ada komunitas-komunitas gitu. Cuman kalau yang benar-benar relate sama statistik itu mungkin belum ada gitu. Ya nanti kalian kalau masuk ya kalian yang buat lah ya. Misal buat klub data analis gitu ya. Biar seru gitu. Nah, tapi kalau sekarang mungkin belum ada. Tapi kayak tadi saya bilang kayak klub bahasa Inggris gitu ya. Itu buat communication skill penting banget gitu. Itu sudah banyak komunitas-komunitas di TK yang seperti itu. Jadi tinggal kalian pilih aja nanti. Ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Terakhir, pertanyaan dari Muhammad Al-Farul. Nah, kemampuan apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang data analis yang dibutuhkan untuk menyambut revolusi industri 5.0? Oke. Ya ini pertanyaan terakhir sekaligus saya rangkum untuk pertanyaan yang berhubungan dengan kemampuan tadi ya untuk anak SMA juga gitu. Apa yang harus dipersiapkan sekalian saya jawab semua. Jadi saya sendiri nggak tahu ya revolusi industri 5.0 ini ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Apa yang bakal berubah dari revolusi industri 4.0. Jadi masih belum punya bayangan juga gitu saya. Tapi yang jelas penguasaan akan smart technology, internet, cloud computing itu kayaknya adalah kita akan mengarah ke sana gitu. Jadi orang-orang statistik harus bisa beradaptasi dengan teknologi-teknologi canggih ini. Kalau enggak kita akan tertinggal gitu ya. Itu kalau menurut saya ke depannya kita akan ke sana. Tapi kalau ngelihat Indonesia sendiri gitu, tempat saya aja sinyal
3G, 4G susah banget gitu. Apalagi ngarapin cloud computing gitu masuk gitu ya. Jadi masih jauh gitu kalau menurut saya di Indonesia, jadi nggak usah takut gitu ya akan kehilangan kesempatannya gitu. Tapi kalau di luar negeri bisa jadi gitu, karena kalau luar negeri kan memang cepat banget. Apalagi di masa pandemi ini kita semuanya terhambat gitu. Jadi akan ada fase kita akan slow dulu nih, gitu, nggak akan berkembang dulu karena memulihkan ekonomi masing-masing negara semua. Nah kemudian untuk skillnya gitu ya, kemampuan yang diperlukan kalau menurut saya SMA komputer itu basic yang harus teman-teman bisa kuasai kalau di SMA sekarang. Karena kalau untuk statistiknya, saya rasa SMA belum bisa sampai ke level yang tinggi gitu kan, karena baru dasar-dasar. Jadi yang bisa dikuasai sekarang adalah komputernya. Jadi kalau mau disiapkan, mau masuk jadi data analis, kuliah di statistik, senangi dulu pelajaran statistiknya di SMA gitu ya. Sukain dulu komputer main-main sama komputer. Nah kalau dua itu sudah oke, yang lain itu bisa ngikutin nanti. Ya, mungkin itu dari saya, Bu Farida. Terima kasih Pak Riki atas materi yang disampaikan. Bagi rekan-rekan semua yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bisa bertanya langsung nanti kepada kami seperti itu di IG, maupun bisa bertanya secara langsung kepada pemateri kita, Pak Riki. Mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian untuk mengisi presensi yang tertera di kolom chat. Jadi sedikit review mengenai materi hari ini yang disampaikan. Yang pertama, perkembangan teknologi yang semakin berkembang berdampak pada jumlah data dan informasi yang dihasilkan pada suatu perusahaan. Sehingga seorang data analis mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjadikan data menjadi sumber informasi yang berguna bagi suatu perusahaan atau instansi. Kemudian yang kedua, data analis merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan data dan bertanggung jawab untuk menerjemahkan data tersebut menjadi informasi yang berguna dan bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk membuat keputusan. Yang ketiga, kemampuan yang harus dimiliki oleh data analis, itu yang pertama ada analytical skill, technical skill, communication skill, critical skill, mathematics skill, dan attention to detail. Yang keempat, skill-skill dari seorang data analis itu tadi bisa didapatkan di prodi statistika. Jadi bagi mahasiswa atau rekan-rekan sekalian yang tertarik menjadi seorang data analis bisa bergabung di prodi statistik UPK. Sekian review materi hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait materi, kemudian mau konsultasi mengenai prodi statistik UPK, nah silahkan adik-adik bisa mengunjungi kelas konsultasi statistika di link yang sudah dituliskan di kolom chat. Seperti itu. Terima kasih. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Memasuki penghujung acara, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta kelas online yang telah hadir pada acara kali ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Riki Herliansyah, SSI MStat, yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator yang mewakili pemateri dan seluruh peserta panitia yang bertugas meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk menyalakan videonya untuk berfoto bersama.
Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya tutup acara pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya.